Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan sesaat dari sore bersama. Alhamdulillahi wa kafa wa shollallahu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sore hari ini insyaallah kita akan mulai ngaji kita dengan penjelasan dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta yang menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah diperlihatkan umur 4 abad. Ada Nabi Adam yang berusia pada tahun 990 tahun, kemudian Nabi Idris pada tahun 865 tahun, kemudian Nabi Hud pada tahun 450. Setelah menikah itu, kemudian Nabi Muhammad merasa sedih. Beliau pesimis dan takut kalau umatnya yang sekarang tidak akan bisa melampaui atau mencapai amalan-amalan ibadah umat-umat terdahulu. Karenanya kemudian Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah akan memberikan satu malam yang indah, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul. Jadi insya Allah pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang malam Lailatul. Kemudian sebenarnya apa yang dimaksud dengan malam Lailatul? Di sini dijelaskan oleh Ibnu Syihab dalam tafsirnya memberikan Al-Quran bahwasanya arti dari malam Lailatul Qadar itu ada tiga. Qadar yang pertama yang berarti yaitu malam kemuliaan. Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena di ayat yang selanjutnya disebutkan bahwasanya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Beberapa khusus menyatakan bahwasanya pengibaratan malam Lailatul Qadar dengan malam 1000 bulan bukanlah hanya sekedar kata, bukan hanya kuantitatif, tapi disebutkan lebih baik daripada 1000 bulan karena tidak terbayangkan, tidak tergambarkan kemuliaan dari malam tersebut. Yang kedua, penjelasan dari malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan. Kenapa disebut malam penentuan? Karena ketika itu Allah menentukan banyak hal. Salah satunya yaitu menentukan turunnya Al-Quran yang digunakan oleh umat Nabi Muhammad sebagai penentu. Dan yang ketiga adalah malam yang sempit. Disebutkan dengan malam yang sempit karena ketika itu malaikat diturunkan oleh Allah tidak hanya satu, melainkan banyak, termasuk juga di dalamnya yaitu malaikat Jibril untuk menyelesaikan banyak sekali urusan. Maka dari itu di sini kita ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia yang mungkin tidak didapati oleh semua orang. Maka marilah kita bersama-sama mencari dan memburu malam Lailatul Qadar. Lantas, kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar? Tidak ada waktu yang menerangkan tentang kapan persisnya terjadi malam Lailatul Qadar. Namun kita bisa memprediksinya melewati pendapat para ulama. Dalam kitab Ibnu Hajar yaitu Fathul Bari, beliau menerangkan bahwasanya ada 45 pendapat yang menjelaskan tentang soal ketepatan malam Lailatul Qadar. Kemudian dari 45 pendapat tersebut, pendapat yang paling rojih adalah bahwasanya malam Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil di hari-hari terakhir atau 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan, rawahul Bukhari. Di sini dijelaskan bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari sini bisa kita ketahui bahwasanya malam Lailatul Qadar bisa jadi terjadi pada tanggal 21, pada malam 21, 23, 25, 27 atau 29 Ramadan. Sengaja Allah merahasiakan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar dengan hikmah agar manusia bersungguh-sungguh dalam memperoleh dan mengejar malam Lailatul Qadar. Karena ganjaran yang diberikan Allah pula bukan hanya sedikit, tapi sangat banyak dan akan menjadi malam yang paling mulia untuk para umat muslim di seluruh dunia. Kemudian bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Dalam dua hadis yang masyhur berkenaan dengan bulan Ramadan, yang pertama adalah man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua itu ada hadis yang mirip dengan hadis yang tadi yang berbunyi
man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwasanya cara yang terbaik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan cara menghidupkan malam Lailatul Qadar ini sendiri. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar? Ada 3 cara yang dijelaskan oleh Rasulullah untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Cara yang pertama adalah dengan memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita mendawamkan doa ini, memperbanyak doa ini dengan doa-doa yang lain agar doa-doa kita diijabah oleh Allah. Yang kedua adalah melakukan sholat malam atau sholat sunnah apa saja. Karena dalam hadis disebutkan, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada beberapa ulama yang menyatakan bahwasanya man qoma di sini selain menghidupkan adalah dengan mendirikan sholat. Jadi sholat sunnah apa saja yang kita bisa, boleh sholat sunnah hajat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah taubah, dan sholat sunnah yang lainnya yang bisa kita lakukan ketika malam itu, maka kita lakukan. Lalu amalan yang ketiga, setelah berdoa, kemudian sholat, kemudian yang ketiga yang juga dilakukan oleh Rasulullah ketika 10 hari Ramadan yang terakhir adalah dengan iktikaf. Maka 2 amalan tadi ini bisa kita maksimalkan ketika kita melakukan iktikaf juga. Jadi ketika iktikaf kita bisa sholat, kita bisa berdoa, kita juga bisa membaca Al-Quran, kita juga bisa berzikir dengan memaksimalkan iktikaf yang kita bisa dengan berharap penuh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kenapa banyak manusia, banyak umat muslim yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana tidak? Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dijelaskan keadaannya dalam beberapa pendapat ulama, yaitu ada 3. Yang pertama, seperti dalam hadis yang tadi, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bahwasanya dosanya akan diampuni, segala dosa-dosanya yang terdahulu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang ini akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Karena begitulah tugas malaikat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya malaikat berturunan ke bumi. Ketika malaikat berturunan ke bumi, tidak ada dampak yang lebih baik kepada seseorang, kecuali seseorang itu akan menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Orang yang sudah soleh, maka akan bertambah kesolehannya. Orang yang dulunya masih belum soleh, maka kemudian akan soleh. Orang yang sudah beriman juga akan bertambah keimanannya. Begitulah tugas malaikat memastikan agar manusia ini menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dalam ayat terakhir dari surat Al-Qadar dijelaskan bahwasannya salamun hiya hatta matla'il fajar, yaitu orang ini akan mendapatkan salam, orang ini akan mendapatkan kedamaian. Beberapa ulama pernah ditanya, apakah salam atau kedamaian yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini hatta matla'il fajar, hanya sampai esok hari atau sampai terbitnya fajar? Kata ulama, bukan hanya sampai esok hari, bukan hanya ketika sampai terbitnya fajar yang hakiki, melainkan terbitnya fajar di kehidupan yang selanjutnya atau di hari kiamat nanti. Masya Allah, sangat banyak manfaat, sangat banyak berkah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang mau mencari dan memburu Lailatul Qadar. Pertanyaannya, sudahkah kita mengusahakan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Dan akhirnya sahabat Fatayat, kita sudah memahami apa yang disebut dengan Lailatul Qadar, bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, apa saja amalan-amalan yang harus dilakukan agar kita bisa menjadi salah satu hamba yang terpilih untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka mari kita berusaha berlomba-lomba memburu Lailatul Qadar, mari kita menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Akhirul kalam, Lailatul Qadar adalah proses spiritual, adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemuliaan dari malam Lailatul Qadar tidak pernah bisa digambarkan hanya dengan kata-kata. Hanya Allah yang bisa memberikan kemuliaan sebesar apa yang Dia inginkan kepada hambanya. Maka jika malam Lailatul Qadar menghampiri seorang hamba ini pasti akan menjadi lebih baik, karena segala proses spiritual selalu berkenaan dengan akhlak dan perilaku manusia. Dan jika manusia setelah selesai Ramadan, setelah ibadah yang panjang di bulan Ramadan tidak menjadikan dia lebih baik daripada sebelumnya, maka bisa jadi malam Lailatul Qadar belum benar-benar mendatangi hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.